Orang yang berprinsip dan juga punya nilai-nilai kuat dan juga berusaha untuk bermanfaat bagi sekitarnya. Manusia yang punya manfaat bukan cuma untuk manusia lain, tapi juga untuk semua aspek kehidupan di bumi. Pemuda inspiratif ya. Orang yang tidak hanya peduli dengan diri sendiri, tapi juga dengan orang lain. Semoga makin banyak pemuda yang mau menggandeng masyarakat untuk maju bersama. Membantu membuat bumi lebih hijau, laut lebih bersih, dan langit makin biru. Semoga para pemuda bisa menunjukkan kontribusi positifnya lewat aksi nyata. Di tahun ini, Satu Indonesia Awards kembali diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi Astra untuk anak bangsa yang telah mendedikasikan diri untuk membantu dan memiliki manfaat untuk masyarakat untuk mendukung terciptanya kehidupan berkelanjutan dalam bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, teknologi, dan satu kategori kelompok yang mewakili 5 bidang tersebut. Juri-juri Satu Indonesia Awards dari berbagai bidang dan profesi udah gak sabar melihat ide dan inovasi teman-teman semua untuk hari ini dan masa depan Indonesia. Selain bisa menyebarkan inspirasi, kalian juga bisa mendapatkan apresiasi berupa dana bantuan kegiatan senilai 65 juta rupiah dan kesempatan berkolaborasi dengan program Kampung Berseri Astra dan Desa Sejahtera Astra. Jadi kalau kamu, kenalan kamu, atau orang-orang sekitar kamu merupakan pemuda dengan inovasi yang mampu menginspirasi masyarakat sekitar dan juga berusia maksimal 35 tahun, individu atau berkelompok, punya kegiatan yang orisinal dan punya program yang minimal sudah berjalan 1 tahun, selaras dengan aspek sustainability yang meliputi environment, sosial, dan governance, dan juga memenuhi semua kriteria berikut ini. Periode pendaftaran dari tanggal 6 Maret sampai 6 Agustus 2023. Ayo teman-teman, tunggu apa lagi? Daftarkan dirimu atau kelompok kamu segera. Kita sebarkan inspirasi untuk hari ini dan masa depan Indonesia. Nah, itu dia tadi sedikit penjelasan ya, spill sedikit terkait dengan Satu Indonesia Awards. Nah, sebelumnya aku ingin menginformasikan bagi teman-teman yang nantinya mau bertanya, alhamdulillah sudah nyala. Biasanya kalau udah nyala langsung tepuk tangan ya. Tepuk tangan sekali lagi, mana semangatnya? Nah, jadi yang tadi semangatnya tetap ada, sekarang makin ada lagi ya, tetap semangat lagi gitu. Sekali lagi saya ingin menginformasikan untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan scan QR code yang ada di layar. Nanti teman-teman bisa mengajukan pertanyaannya melalui link tersebut dan nanti pertanyaan terpilih akan disampaikan kepada para juri. Nah, baiklah teman-teman, mendengar kata pemuda pasti tidak terlepas dari predikat generasi penerus bangsa. Begitu besar peran generasi muda hingga selalu dikaitkan pada momen bersejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Banyak sekali pemuda Indonesia yang meneruskan perjuangan-perjuangan pahlawan kita dengan berbagai cara dan memiliki pengaruh besar bagi sebuah kemajuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Seperti para penerima Satu Indonesia Awards yang akan berbagi cerita inspiratif pada pagi hari ini. Dan saat ini sudah bersama saya dosen Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Nila Muluk. Tepuk tangan untuk Ibu. Ibu dari tadi pagi udah semangat banget loh, udah siap nih bercerita dan memberikan banyak inspirasi untuk kita semua. Dan juga founder dan CEO yang on top, Mas Billy Boon. Juga Head of Corporate Communications Astra, Bapak Boy Kelana Subroto.
Dan yang pastinya penerima apresiasi Satu Indonesia Awards tahun 2017 bidang teknologi, Mas Bambang Sardi. Kita akan mendapatkan banyak cerita-cerita nih dari Mas Bambang pada pagi hari ini. Dan teman-teman, Mas Bambang Sardi ini merupakan putra kelahiran Buton Wakatobi ya Mas, yang sejak tahun 2016 sampai sekarang membina dan membimbing masyarakat dalam pengolahan kelapa secara terintegrasi. Berbekal keilmuan teknik kimia yang beliau miliki, sejak S1 sampai S2, banyak varian kelapa yang beliau hasilkan seperti virgin coconut oil, biskuit blondo, dan briket tempurung kelapa. Dan puncaknya tahun 2017, Mas Bambang mendapatkan kesempatan meraih apresiasi Satu Indonesia Awards tahun 2017 di bidang teknologi. Bahkan tidak sampai di situ ya Mas, karena kolaborasi dengan Astra berlanjut tahun 2019 membangun Desa Sejahtera Astra atau DSA Silanga, Parigi, Mautong, Sulawesi Tengah. Dan pagi ini kita akan banyak mendengarkan cerita dari Mas Bambang, yang mungkin saya langsung saja nih bertanya-tanya nih kepada Mas Bambang. Nah, Mas Bambang tadi sudah saya sedikit berikan penjelasan ya Mas Bambang, dan mungkin teman-teman sudah mengetahui banyak nih inovasi dalam metode pembuatan minyak kelapa murni atau yang lebih dikenal dengan virgin coconut oil ya Mas. Betul. Boleh diceritakan nggak Mas, ide awal Mas Bambang nih seperti apa sih bisa melahirkan inovasi tersebut? Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi buat kita semua. Ya, jadi sebagai pemuda tentu kita harus peduli terhadap kemajuan bangsa kita. Ya, pemuda tidak hanya diam di rumah, tetapi pemuda itu harus mampu berkontribusi kepada bangsa kita sendiri. Jadi pada tahun 2014 saya ke Palu, ya karena menikahi alumni Palu Tadulako, ya saya datang ke Palu dengan modal sarjana teknik kimia dari Sulawesi Selatan. Saya melihat potensi di Sulawesi Tengah ini cukup banyak, yang tentu butuh sentuhan teknologi. Ya, mulai merangkul masyarakat. Ya, setiap hari Sabtu Minggu saya melakukan kunjungan ke Parigi, tepatnya Siniu, melakukan edukasi, komunikasi ke masyarakat. Apa yang dilakukan selama ini? Ya, jadi notabene masyarakat Parigi itu keberadaan kelapa diolah menjadi kopra. Ya, yang tentu setelah saya lihat tidak memberikan kontribusi besar. Yang banyak penghasilannya justru bukan petani kelapa, justru pengumpul kopra, Bu. Ya, yang banyak. Nah, sebagai anak muda kita melihat ini adalah satu potensi dengan keilmuan kita bisa kita lakukan. Ya, jadi sejak itu saya berdasarkan pengalaman, saya mencoba menawari yaitu pengolahan menjadi kelapa murni itu sendiri. Ya, dan itu tidak dilakukan 1-2 hari, itu melalui tahapan yang berkali-kali. Ya, sekedar informasi, jarak dari sini ke Parigi sini itu 120 kilo. Ya, itu saya lakukan pakai motor. Jadi setiap Jumat sore saya harus ke Parigi untuk membina masyarakat, mengelilingi kebun kopi. Nah, itu butuh perjuangan. Jadi di sini saya kira banyak anak muda yang melakukan perjuangan seperti itu. Ini yang kita mau lihat, bahwa Satu Indonesia Award itu adalah buat anak-anak muda yang tidak mudah menyerah, berjuang terus-menerus, disiplin ya terus-menerus. Itu yang diharapkan dari sini. Itulah yang saya lakukan, terus-menerus membina, dan kita ajarkan ke masyarakat, kemudian kita tularkan ke kelompok-kelompok lain terus-menerus, sehingga alhamdulillah masyarakat memberikan mempunyai hasil, itu kebanggaan tersendiri. Ya, dan itu dilakukan praktis 2 tahun. Ya, jadi bukan 1-2 hari. Ya, saya hari-harinya ngajar di Untat. Ya, setiap Sabtu Minggu saya agendakan untuk kemudian memberikan edukasi ke masyarakat. Karena ada rasa kurang enak dalam tubuh. Kok hanya berteori tidak ada prakteknya.
Nah, itu yang menjadi rasa sensitif. Dan saya yakin bahwa hasil itu tidak mungkin mengkhianati proses. Ya, saya balik aja kan. Ya, jadi saya yakin itu bahwa ini akan pasti ada hasilnya. Ya, yakin hari ini atau besok pasti ada hasil. Itu yang saya lakukan. Proses puncaknya 2017 ternyata ada anggota komunitas saya mendaftarkan saya. Ya, yang alhamdulillah saat itu usianya masih muda kan. Sekarang juga masih muda kok, Mas. Masih muda, ya. Usianya masih muda dan alhamdulillah saya ikuti proses dan betul-betul memang kegiatan kita real di lapangan dan memang kita memberikan dampak, alhamdulillah. Ya, dari semua peserta akhirnya saya yang terpilih jadi itu ya, dan sampai saat ini kegiatan itu masih terus saya lakukan dan kegiatannya bukan cuma di Desa Siniu, hampir sepanjang pantai timur di daerah Siniu sana itu sudah kemudian mengembangkan itu. Walaupun kadangkala bukan lagi saya yang ajarkan, Pak, tapi sudah tertular dan itu anak-anak muda. Mungkin peserta sini ada yang ikut juga. Itu, Bu. Iya, baik. Nah, jadi dari melihat potensi ya, Mas ya. Tadi di Palu dan dirasa masih perlu sentuhan teknologi gitu ya, Mas. Nah, Mas Bambang, ini kan tadi sudah banyak ya diceritakan berbagai inovasi dan juga proses, bahkan sudah hasilnya sampai sekarang. Sebenarnya perubahan besar apa sih, Mas, yang mungkin paling dirasakan masyarakat setempat nih atas hasil inisiatif yang Mas Bambang lakukan sampai saat ini? Ya, yang paling penting adalah masyarakat di Parigi itu, setelah saya lihat juga notabene bertani tapi bukan di lahannya sendiri. Ini juga menjadi satu kemunduran. Nah, jadi saat ini mereka akhirnya lebih serius dalam mengelola kelapa. Karena ada juga petani, paginya petani, sorenya nelayan. Ya, daerah-daerah sini itu banyak terjadi begitu. Artinya penghasilannya belum cukup. Alhamdulillah saat ini bisa fokus di petani dan menjalankan PCO ini sendiri. Jadi tidak lagi sorenya nelayan di laut. Ya, itu yang kita harap. Kedua, terbuka mindset bahwa kelapa tidak hanya diolah menjadi kopra, tetapi bisa dirubah menjadi varian-varian lain. Alhamdulillah di tahun 2018 saya join dengan Rumah Sehat Basnas dalam penanganan gizi buruk. Karena hasilnya ternyata di Parigi itu masyarakatnya banyak gizi buruk. Ya, saya join dengan Rumah Sehat Basnas, saya ciptakan biskuit Blondo dalam penanganan gizi buruk. Alhamdulillah berhasil itu, Mbak, Bu. Ya, jadi kita coba treatment 60 bayi yang kena gizi buruk. 3 bulan kita kerjasama dokter. Alhamdulillah itu mengalami penurunan. Sayang dokternya lagi ambil spesialis gizi di UNAS. Ya, berkat itu dia dapat beasiswa juga. Alhamdulillah berkat join dengan saya, sekarang dia kuliah di UNAS Rumah Sehat di spesialis gizi. Ya, gizi dan klinik di Makassar. Artinya dampak kami sangat besar di sana dan itu memberikan pemikiran yang baik, ya, edukasi ke masyarakat, kemudian penghasilannya masyarakat sudah lumayan mengalami perkembangan. Kemudian ketika mereka menghadapi sakit, ternyata ada obat-obat alam yang bisa diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat seperti itu. Baik, jadi banyak sekali ya. Mas Bambang perubahan dari mulai pendidikannya berkembang, juga pembinaan yang telah Mas Bambang lakukan hingga penghasilannya ya, Mas ya. Alhamdulillah nih. Jadi mungkin kalau teman-teman nanti punya program yang bisa memberikan banyak dampak positif ya, Mas Bambang, bagi masyarakat, itu juga bisa sama seperti Mas Bambang. Nah, Mas Bambang selain tadi perubahan besar, kalau kendala nih Mas, selama proses inovasi ini hingga pembinaan itu adakah kendala yang dilakukan oleh Mas Bambang dan bagaimana Mas Bambang merespon atas kendala-kendala tersebut? Iya, seringkali orang hanya melihat hasil. Sebenarnya kalau kita mau jujur, proses itu hasilnya cuma 1%, 99% adalah kegagalan. Nah, ini yang saya alhamdulillah sebagai pengajar sering memotivasi anak-anak bahwa jangan pernah mundur, jangan pernah capek, fokus. Ya, itu yang saya tanamkan terus menerus. Kenapa? Memang mental kita itu yang dibutuhkan kan? Ya, bayangkan setiap Sabtu Minggu saya harus ke Parigi, kebun kopi yang
ya di sana ada proyek revitalisasi lereng gunung, ya itu debunya luar biasa. Tapi kita hadapi, ya kita yakin, ya itu kendalanya banyak. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan seperti itu. 120 kilo keliling kebun kopi, ya itu harus hanya orang-orang yang tertentu yang mau punya misi depan yang baik. Insya Allah itu bisa lakukan. Itu kendala utama. Mau ndak anaknya kan? Yang kedua, membina masyarakat itu tidak gampang. Tidak sama membina mahasiswa. Saya dosen pembina mahasiswa ya mudah. Tapi membina masyarakat butuh edukasi, pendekatan yang terus-menerus kita lakukan. Butuh kita tanamkan keyakinan kepada mereka. Ya alhamdulillah usaha-usaha saya sekarang ini dijalankan oleh ibu-ibu rumah tangga, Bu. Ya, yang mungkin suaminya sudah punya penghasilan, mereka menjalankan itu. Ya, artinya butuh keyakinan kepada masyarakat. Kemudian kita perlu pembuktian. Nah, itu harus kita tanamkan mereka dan kita latih kesabaran mereka bahwa memang tidak langsung dapat. Ini kan ya, karena minta maaf mindset ya notabene semua kota apa yang mau dikerja harus berduit kan. Nah, itu yang butuh keyakinan yang kita anukan. Iya. Jadi walaupun banyak kendala, tadi semangat dari Mas Bambang ini ya, nih itu yang bisa menjadi solusi gitu. Dan mungkin di sini teman-teman kan masih pada muda juga, harusnya semangatnya juga masih berapi-api nih ya, dan bisa memberikan banyak inovasi yang berguna bagi masyarakat sekitar. Kalau target kedepannya gimana Mas Bambang? Ada nggak nih rencana untuk memperluas mungkin ke kota-kota lainnya Mas Bambang? Target utama sebenarnya alhamdulillah Rumah Sehat Basnas itu dapat penghargaan sebagai balai yang dianggap berhasil dalam menangani kasus stunting. Keren Isu nasional sekarang ini stunting. Sebenarnya Prodasa itu berhasil, cuma mungkin boomingnya aja. Tapi Basnas sudah dapat penghargaan. Di belakangnya saya itu, udah sombong. Ya. Jadi belakangnya saya ajari dokter-dokternya, saya panggil masyarakat yang kemudian mengalami stunting, itu saya sosialisasi, saya ajarkan bikin blondok. Kemudian kita coba data berikan blondok, kita coba treatment ke bayi-bayi, alhamdulillah berhasil. Jadi sebenarnya stunting ini, blondo ini bisa kita terapkan seluruh Indonesia. Ya kebetulan teman saya itu juga turun ke Asmat, Bu. Pas kasus kemarin yang nasional itu, ya dia turun ke Asmat dan melihat bahwa gizi buruk itu sebenarnya bisa ditangani dengan produk lokal kita. Tidak perlu kita menggunakan biskuit tempe yang harus kita ambil dari luar negeri. Nah itu. Kedua, harapannya VCO ini juga ya kita bisa ekspor ke depannya. Artinya atau menjadi varian-varian tertentu. Sekarang kan ada VCO rasa buah mangga, VCO rasa buah apel. Nah itu jadi dia bisa menjadi sebuah minuman tetapi juga bisa menjadi pada saat yang bersamaan menjadi obat. Itu yang kita harap ke depannya, dan harapan paling pentingnya adalah lahirnya anak-anak muda di Sulawesi Tengah lebih banyak lagi ya. Ya itu yang paling penting. Ini udah langsung dari Mas Bambang nih, harapannya anak-anak muda lebih banyak lagi berinovasi dan mungkin bisa mendaftarkan programnya ya saat Indonesia Awards. Baik, terima kasih Mas Bambang. Saya ingin langsung beralih ke dosen Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia, Profesor Nila Muluk. Halo, selamat pagi Ibu. Mungkin teman-teman panitia. Ini. Baik, terima kasih. Selamat pagi Ibu. Nah, langsung nih Ibu, saya mau ke pertanyaan. Ibu sudah kurang lebih 10 tahun ya Ibu menjadi juri Satu Indonesia Awards. Dan kira-kira apa nih yang Ibu lihat semasa perjalanan Ibu menjadi juri Satu Indonesia Awards sehingga mungkin dapat menjadi insight nih Ibu bagi para teman-teman di sini. Ya, baik. Saya ingin negur dulu dong anak-anak muda ini ya. Anda datang ke sini pengen dengar atau gimana ya? Atau mau lagi cari pacar kali ya? Ayo, pada kesini mau ngapain? Ayo. Mau dengar ya? Mau dengar dong pastinya. Ya, saya terus terang kagum dengan Pak Bambang. Boleh panggil Bapak atau Mas nih? Terserah Mas saja. Oh Mas saja, Mas Bambang. Adik-adik bisa lihat nggak tadi apa yang dilakukan oleh Mas Bambang? Ternyata buntut atau hilirnya luar biasa. Tadi salah satu tentu saya sebagai untuk bidang kesehatan, ada yang saya lihat hubungan antara inovasi, teknologi, kemudian bisa menjadikan
virgin oil tadi kepada mengatasi masalah stunting. Ada yang tahu stunting apa? Ada yang tahu nggak ya? Yuk teriak yuk. Coba mungkin teman-teman ada yang tahu stunting bisa angkat tangan ya Bu ya? Iya dong, angkat tangan dong. Waduh, nggak ada yang mau denger ya kayaknya ya. Kayaknya masih pada malu-malu Bu. Oke, ada yang angkat tangan? Yuk. Wah tuh, apa ya? mungkin bisa ada mikrofon. Naik teman-teman ke atas panitia. aja, naik ke atas yuk. Boleh naik ke atas. Sekalian itu yuk. Boleh kakak yang di sebelah sana, ya yang di sebelah sini ya. Boleh angkat tangan lagi, Kak? Ya boleh. Oke yuk Dek. Nggak mau ke atas Dek. Ini dia Bu. Mau nanti banyak yang mau kenalan loh Mbak Ade. Tepuk tangan dong. Apa itu stunting? Silakan Dek. Oke, yang saya pahami stunting itu adalah suatu perkembangan yang kekurangan asupan gizi yang membuat anak itu menjadi pendek atau pemikirannya yang tertinggal seperti itu Ibu. Oke, itu betul kan? Oke, makasih ya Dek ya. Namanya siapa? Kenalan dulu atuh. Perkenalkan, nama saya Daniel dari Universitas Tadulako jurusan Teknik Elektro. Waduh, tuh bayangkan ya dari teknik tapi tahu kesehatan. Ini nanti Daniel panitia tolong dikasihin buku saya ya. Tuh. Dapat bukunya Mas Billy Bu nih langsung. Tolong panitia. Jangan lupa dicatat ya teman-teman panitia. Iya. Tadi kita bicara stunting, pendek, kemudian tapi yang lebih jelek lagi sebenarnya otaknya juga pendek. Nah, kalau otaknya pendek kita nggak bisa berpikir dengan baik. Saya mengambil tentunya Mas Bambang ini luar biasa. Beliau membuat sesuatu dari teknik, tetapi akhirnya jatuh di kesehatan. Itu betul. Jadi kita tidak boleh ada stunting. Saya masih hafal kita itu stuntingnya pada waktu tahun 2014 itu 37,7%. Artinya Mas Billy dari 10 anak 4 anak kita itu agak-agak maaf tanda kutip bodoh. Mau nggak sih anak generasi muda kita itu 40% kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, dengan tadi inovasi dari Mas Bambang mengatakan bahwa dengan biskuit yang dibuat brondok tadi memberikan suatu asupan pada anak-anak mulai dari kalau kita lihat dari bayi sampai usia 2 tahun itu harus diperbaiki gizinya supaya tidak stunting. Tapi kalau udah lebih dari 2 tahun kita tetap otak kita tuh jongkok, nggak bisa ketolong Mas Billy. Jadi bayangin kalau orang Indonesia 40% nanti di masa depan kita adalah orang yang tidak pintar. Nah lo mau jadi pemimpin lagi nanti, mau nggak? Kita tentu tidak mau kan, kita mau yang pintar dan mempunyai visi ke depan. Ini satu yang saya lihat. Tolong nanti di bidang kesehatan itu tidak hanya tentunya pemenangnya itu hanya untuk mengobati sakit pilek kasih Panadol, nggak boleh sebut ya, kasih obat apa itu ya, obat anti menurunkan demam gitu. Bukan begitu. Kita harus luas sekali melihatnya. Dan saya kira ini yang bisa nanti mengangkat adik-adik untuk membuat suatu tentunya inovasi-inovasi. Insya Allah saya kira kalau lihat peminat yang datang kayak begini, yakin saya ada satu pasti yang menang. Ada 65 juta rupiah loh, lumayan. Nah, tapi bukan jumlahnya. Ada lagi yang saya lihat dari Mas Bambang ini. Mas Bambang ini memikirkan lebih lagi inovasi-inovasi yang lain. Betul ya Pak? Dan Mas Bambang ini sekarang udah S3 loh. Doktor Bambang, mestinya saya panggil Bapak Doktor gitu. Nah, Bapak Doktor Bambang, bayangkan deh, beliau bisa terus berkembang. Ada satu lagi, hubungannya dengan ekonomi. Kita bisa melihat ternyata masyarakat meningkat ekonominya dan akhirnya juga tentu kesehatan akan lebih baik.
adik-adik, ada satu yang saya terkesan dengan pemenang satu Indonesia Award tahun lalu, yaitu tentang kekerasan seksual. Ayo kita akui yuk, masyarakat kita ini sekarang kok jadi begini ya? Kok saling tiap hari saya pusing juga lihat TV. Ada yang dimutilasi, nenek dibunuh sama cucu gitu. Ada yang nanti ibunya dibunuh tentu sama bapaknya, atau bapaknya dibunuh sama ibunya. Mesti adil ya, bukan ibu-ibu aja yang dibunuh, tapi juga ada yang mengalami kekerasan. Begitu banyaknya, bahkan semalam saya lihat emak-emak berantem di salah satu di kota di Indonesia. Malu-maluin banget sih mama sampai berantem begitu kan, nggak lucu ya. Apa sih sebabnya? Tolong deh adik-adik, sebabnya itu hulunya saya terus terang mengatakan kesehatan dulu. Kalau kita tadi stunting, kemudian ini anak juga tidak diasuh dengan baik, maaf dik, atau mengalami kekerasan dari kecil, itu akan menyebabkan di otak kita itu salah satunya adalah otak binatang. Otak binatang yang berkembang. Oleh karena itu, nah ini Veda salah satu pemenang, dia memikirkan orang-orang yang mengalami kekerasan. Saya salut sekali lihat anak muda ini. Dia mencoba, dia sebagai sarjana hukum, pengacara, dia menjadi pengacara, secara online bisa mengadukan masalah kekerasan yang memang menjadi aib bagi kita semua biasanya. Ini kepikiran sama dia. Jadi menurut saya ini barangkali Nita, kalau kita lihat untuk inovasi-inovasi anak-anak muda ini, hasilnya akan menjadikan suatu yang luar biasa. Mungkin itu yang saya bisa bawa. Ya, tepuk tangan dong untuk Ibu Nila, penjelasannya sangat bagus ya. Nah, menarik banget ini yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jadi sebenarnya banyak ya Bu ya, inovasi-inovasi yang mungkin nanti bisa didaftarkan oleh para teman-teman di sini, nggak sebatas mungkin hanya produk, tapi seperti Mbak Veda ini ya, seperti ada jasa-jasanya ya kalau Mbak Veda terkait dengan kasus kekerasan seksual, dan mungkin kalau misalnya teman-teman yang lain bisa menemukan nih, misalnya ada potensi atau misalnya ada masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekitar ya Bu ya, bisa dijadikan inovasi yang baik dan bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Itu sebenarnya sangat baik banget. Nah, kalau harapan Ibu nih untuk satu Indonesia Award selanjutnya nih, mungkin bisa menjadi pesan untuk para generasi muda, gimana nih Bu? Iya, ini kan yang buat adalah Astra. Ya, artinya ini ada suatu kerjasama yang begitu, atau kolaborasi yang begitu baik sekali dari suatu perusahaan, sektor swasta atau sektor usaha, tetapi juga memikirkan bagaimana supaya Indonesia ini, seperti ini judulnya, masa depan Indonesia itu mau kemana. Jadi ini adalah suatu win-win yang bisa kita manfaatkan. Kepada anak-anak muda saya mengharapkan betul kalian lebih jeli barangkali melihat sesuatu permasalahan, kalian lebih jeli bisa melihat terobosan apa atau inovasi apa yang harus dibuat. Ini yang saya bangga sekali dengan pemenang-pemenang satu Indonesia Award ini. Tadi ada banyak sekali dari pendidikan. Berkumpul di sini ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih. Memang betul kita masih perlu, memang tidak ada yang sempurna, tetapi terus-menerus harus kita perbaiki. Ini yang saya lihat dari satu Indonesia Award. Baik, terima kasih banyak Ibu Nila. Selanjutnya saya ingin beralih kepada Mas Billy. Ya, halo, selamat pagi Mas Billy. Halo. Semangat banget nih Mas Billy dari tadi nih, udah nunggu ya. Mau cerita-cerita banyak ya Mas Billy katanya ya. Gimana nggak excited ngelihat pas kemarin ini bilang kita mau ke Palu gitu kan. Terus to be honest, ini pertama kali saya ke kota kalian. It's been a great pengalaman yang luar biasa. Begitu nyampe langsung makan kaledo. Wah, jadi kemarin enak ya Mas Billy ya?
sampai makan 3 mangkok. Sampai makan 3 mangkok. Terus malam-malamnya makan duren. Lokal banget ya. Ya, jadi saya suka banget sama Kota Palu. Jadi waktu pertama kali diajak sama Astra mau ke Kota Palu, saya sampai mikir yang, biasanya kalau ke Sulawesi ke Makassar deh gitu kan. Ini kenapa ke Palu gitu. Dan kemudian begitu dapat informasi dari tim panitia, dari Young on Top yang bilang ini yang daftar sampai dengan 1.400 anak muda. Terus saya bilang, yakin. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Yakin. Terus bilang, iya bener. Terus saya bilang, ini paling daftar nggak bakal datang lah gitu. Terus gitu tim panitia bilang, ya ini kayaknya kalau semuanya sampai datang kita akan butuh lantai 2. Saya masih pesimis kemarin sore, masih yang nggak mungkin keisi lantai 2-nya. Kita lihat lantai 2-nya penuh. Teman-teman di atas luar biasa. Penuh loh, luar biasa, merinding saya. Jadi kalau barusan ditanya excited apa enggak, gila, super excited banget sih, pasti ketemu sama generasi muda ya Mas Billy. Nah gimana nih Mas Billy sebagai dewan juri saat ini melihat banyaknya kontribusi positif nih dari generasi muda yang sudah ada atau mungkin nantinya akan mendaftarkan, bagaimana nih menurut Mas Billy? Ya, jadi memang saya boleh dibilang salah satu dewan juri yang junior. Kalau Bu Nila udah lama, penyelenggaraan udah 14 tahun. Saya kalau nggak salah diajak sini pas baru COVID tahun 2020. Right? Jadi ini tahun ketiga saya jadi dewan juri, sangat bersyukur banget bisa duduk bareng gitu ya, seenggaknya seolah-olah kayak setara sama profesor gitu ya. Padahal saya enggak, yang duduk di sini S3 gitu kan. Kalau saya cuma S2. Nah, tapi senang banget ngelihat dari tahun ke tahun, terutama dari pendaftarnya dulu deh. Gitu, pendaftarnya kalau saya lupa angkanya, tapi tahun lalu sampai 1.300 yang ngedaftar. Artinya 1.300, artinya ada 1.300 anak muda Indonesia yang berkontribusi nyata untuk bangsa ini. Ya, karena ini kita bukan di Satu Indonesia Award ini bukan cuma ngomongin ide-ide doang. Saya mau begini, saya mau mengubah dunia, saya mau memperbaiki Indonesia, saya mau ina itu enggak gitu. Gitu. Yang bisa didaftarkan di Satu Indonesia Awards adalah yang sudah melakukan aksi nyata tersebut gitu. Nah, jadi bayangin tahun lalu aja yang ngedaftar 1.300. Kalau dilihat dari jumlah penduduk Indonesia, of course itu kecil gitu ya. Tapi ini yang didaftarin atau yang mendaftar loh. Saya yakin banget. Saya founder CEO Young on Top yang udah 14 tahun keliling Indonesia, ketemu banyak anak muda, dan saya tahu banyak banget anak-anak muda Indonesia yang hebat, yang mereka berkontribusi nyata tanpa nyari panggung, istilahnya gitu. Mereka, Pak Bambang aja bukan mendaftar tapi didaftarin ya sama timnya kan, didaftarin sama timnya gitu. Nah, jadi banyak banget sebenarnya anak muda Indonesia yang memang sudah melakukan kontribusi nyata gitu. Nah, saya senang banget Astra itu udah 14 tahun secara konsisten. Jarang banget, tadi Bu Nila bilang jarang banget loh perusahaan swasta yang secara konsisten ngelakuin program nggak putus gitu. Soalnya kadang-kadang ya kalau perusahaan lain nih, nggak boleh sebut nama, banyak yang kalau direksinya berubah programnya nggak lanjut. Banyak banget. Nah, ini Astra 14 tahun secara konsisten. Di tahun 2020 COVID kita nggak bisa ngelakuin offline kayak begini, tetap jalan juga gitu, tetap cari akal timnya di belakang layarnya ya, bukan cuma Mas Boy doang, tapi banyak teman-teman di Astra yang nyari akal untuk gimana caranya kita tetap harus bisa mengapresiasi anak-anak muda Indonesia yang sudah melakukan kontribusi nyata gitu. Jadi kalau pertanyaannya gimana saya ngeliat bangsa Indonesia, yes, kita masih punya concern banyak, stunting lah tadi 30 sekian persen, hampir 40%. Masa depan Indonesia kayak gimana gitu. Nah, tapi buat kita yang gizinya cukup ya, ini teman-teman kan semuanya nih anak-anak kampus nih kan, otaknya pinter-pinter. Yang IPK-nya di atas 3, angkat tangan dong. IPK di atas 3. Oke. Di atas 3 tuh termasuk sampai dengan 4. Antara 3 sampai 4, angkat tangan. 3,01 termasuk ya? Udah masuk. Oke, banyak kan gitu. Banyak. Nah, ini mereka ini yang masa depan kita gitu. Saya sama Bu Nila, Mas Boy, Pak Bambang, kita cuman bisa menjadi menjadi penggembira gitu. Ayo gitu, anak muda Indonesia, ayo dong berbuat sesuatu gitu. Cukup positif dan ya pengen banget ngelihat mereka ini melakukan hal-hal nyata dan syukur-syukur bisa diapresiasi oleh
Satu Indonesia Award. Ya, jadi banyak banget ya Mas Billy sebenarnya potensi dari generasi muda. Dan kalau aku boleh koreksi dikit, tahun lalu itu 13.000, bukan 1.300. 13.000 pendaftar dong. Tepuk tangan dong buat generasi muda semuanya. Nolnya gelinding satu. Sorry. 13.000. Nolnya kurang. 13.000. Nah, menurut Mas Billy gimana? Kenapa sih para generasi muda ini patut nih mengikuti ajang ini? Kenapa? Jadi gini, saya selalu mengencourage anak-anak muda untuk berbuat sesuatu hal yang positif ya. Di komunitas organisasi yang on top yang ada di 55 kota, mungkin kalau kita gabung satu ekosistemnya mungkin yang terlibat ada sekitar 7,5 juta anak muda. Itu selalu saya bilang yang ayo lakuin sesuatu hal yang positif, nyata gitu ya. Nah, dengan adanya Satu Indonesia Award sudah melakukan hal yang nyata, diapresiasi lagi. Ya, apresiasinya jangan cuma ngomongin dapat duitnya doang loh. Dapat duit nyari duit mah gampang, trust me. Ya, kalau teman-teman udah melakukan sesuatu dengan sesuai dengan purpose hidupnya, dengan passionnya, sungguh-sungguh konsisten, duit akan datang dengan sendirinya. Trust me, ya. Nah, jadi bayangin ngelakuin sesuatu yang nyata, kontribusi positif, diapresiasi sama Satu Indonesia Award, bukan cuma soal duitnya, tapi dapat pengakuan dan akhirnya bisa ngebuka lagi pintu-pintu yang lain, gitu. Kontribusinya akan bisa menjadi lebih luas lagi, karena yang saya tahu begitu udah menjadi anggota keluarga dari Satu Indonesia Award-nya Astra itu nggak ditinggalin. Ya, saya tahu banget tim di belakang layarnya tetap say hello, tetap Pak Bambang 2017 ya. 2017 tahun 2023 diajak naik ke panggung. Artinya Astra nggak ngelupain pemenang-pemenang atau finalis atau yang pernah ikutan gitu. Ya, nah jadi impact yang akan bisa dihasilkan lebih luas lagi. Nah tadi Bu Nila nyempat bilang untuk kita angkat masalah stunting, masalah kesehatan. Tapi yang harus diingat adalah di Satu Indonesia Award ini kategorinya bukan cuma kesehatan. Ada macam-macam, ada lingkungan, ada pendidikan, ada segala macam, ada teknologi segala macam gitu. Nah, jadi saya yakin banget teman-teman yang hadir di sini terinspirasi sama Dr. Bambang, Pak Bambang, ya kan? Saya pengen banget bisa kayak Pak Bambang, melakukan hal-hal yang positif, nyata, impact-nya makin gede. Tapi mulainya dari mana ya? Gitu. Saya tahu banget anak-anak di sini, anak-anak muda biasanya yang, aduh pengen banget kayak gitu. Tapi mulainya gimana ya? Mulainya dari mana ya? Gitu. Nah, mulainya as simple as dari yang apa kalian suka dulu. Saya selalu percaya, saya sebagai seorang investor dan entrepreneur, saya selalu memulai hal dari yang saya sesuai dengan passion saya. Ya, teman-teman bilang, oh iya, tapi Mas Billy saya belum tahu passion saya apa. Oke. Kira-kira tahu dong hobinya apa? Kira-kira tahu dong ketertarikannya apa gitu. Kadang-kadang misalnya saya dari rumah ke tempat kuliah ngelihat banyak sampah di jalanan. Wah, saya kesel banget ngelihat banyak sampah. Itu kenapa sih orang-orang pada buang sampah sembarangan sampai numpuk kayak begitu gitu. Tiap hari ngelewatin jalan itu kesel terus sama sampah. Nah, makin lama kayak mungkin tanya ke diri sendiri, jangan-jangan saya punya gelora di dalam diri untuk lingkungan hidup nih, jangan-jangan gitu. Karena saya sebel banget sama sampah. Nah, jadi teman-teman harus mulai dari diri sendiri dulu, nanya ke diri sendiri, punya ketertarikan di bidang apa, kemudian lihat, nggak usah ngeliatin masalah Indonesia banyak banget, gede banget, ya dari Aceh sampai Papua. Cukup lingkungan sekitar aja dulu ya. Exactly, dari lingkungan sekitar dulu. Oh, tetangga saya begini, banyak tetangga saya di sini, di RT saya banyak yang kayak begini, di kampus saya banyak yang masalahnya kayak begini. Nah, mulai dari situ, dari diri kita sukanya apa, ngelihat masalahnya apa, itu kalau klop itu bisa akan menciptakan hal kontribusi nyata untuk lingkungan sekitar dulu. Karena Astra nggak minta anak-anak muda bisa ngebantuin Satu Indonesia dulu kok, enggak gitu. Ya, ujung-ujungnya untuk bangsa ini, tapi kita dengan gotong royong, si A bisa nyelesain di daerah sini, B di sini, C di sini. Lama-lama Indonesia bisa jadi negara yang keren gitu. Jadi mulai dari diri sendiri, ketertarikan, kemudian ngeliat masalah yang pengen disolusin.
Ya, menarik nih tadi pernyataan Mas Billy dari mulai diri sendiri terlebih dahulu, terus mencari mungkin ya ada apa nih di lingkungan sekitar yang mungkin nanti bisa jadi inovasi gitu, yang nantinya mungkin teman-teman juga bisa jadi keluarga Satu Indonesia Awards, karena nggak akan ditinggalin, kita akan diberikan pembinaan gitu ya, dan banyak juga berbagai macam hal positif lainnya gitu, seperti Mas Bambang Sardi yang walaupun dari tahun 2017 saat ini terus aktif menjadi keluarga besar Astra melalui Satu Indonesia Awards ini. Diundang ke Jakarta ke kantor pusatnya Astra, kerennya setengah mati. Belum pernah kan? Saya tiap kali ke kantor pusatnya Astra, buset keren banget nih company gitu. Harus jadi bagian dari keluarga besar Astra. Kalau harapannya Mas Billy nih untuk para penerima Satu Indonesia Awards tahun ini dan juga mungkin para calon pendaftar, ini seperti apa? Saya cukup yakin banget karena saya dapat bocoran dari panitia, dari yang ngontop, tahun ini jumlah pendaftarnya sih pasti lebih banyak lagi gitu. Dan yang cukup kaget ya, termasuk tadi saya udah bilang ya, saya cukup kaget di kota Palu aja event roadshow-nya ini 1.400 ya. Saya kebetulan tadi saya minta kalian masuk dulu, daftarnya belakangan gitu karena tadi panjang banget gitu. 1.400 yang daftar. Nah, setahu saya per hari ini dari Sulawesi aja dari kota Palu aja mungkin ada sekitar yang datang hari ini ada 300-an yang sudah mendaftar Satu Indonesia Award gitu. Ya, ada 300-an kalau nggak salah. Tepuk tangan tuh. Berarti ada tepuk tangan dong untuk kita semua yang langsung mendaftar di sini ya tadi. Enggak, sudah daftar. Yang sudah daftar udah ada 300-an lebih gitu. Dari Sulawesi saya nggak tahu, mungkin sekitar ada sekitar 2.000 lebih kayaknya gitu. Bayangin kalian jangan minder sama orang-orang Jakarta, jangan minder sama orang-orang Jawa. No, pemenang Satu Indonesia Award nggak cuma dari Pulau Jawa, nggak cuma dari Jakarta, dari semua daerah udah pernah menang ya. Bambang dari kelahiran Wakatobi ya. Iya, jadi kita nggak ngelihat dari yang yang menang harus orang Jawa, Jakarta dan seterusnya. No. Kita ngelihat dari apa solusi yang benar-benar kontribusi nyata, karya apa yang sudah dihasilkan. Nah, mereka yang berhak untuk menjadi pemenang. Keren banget. Tepuk tangan dong sekali lagi semangatnya. Terima kasih Mas Billy. Aku mau langsung beralih ke Head of Corporate Communications Astra, Pak Boy. Selamat pagi Pak Boy. Pagi. Nah Pak, ini kan banyak Pak generasi muda yang sudah terkumpul di sini. Boleh dijelasin nggak Pak, kenapa ya Satu Indonesia Awards ini lebih fokus kepada generasi muda nih Pak sasarannya? Oke. Saya pengen dulu suaranya nih anak-anak muda di ruangan ini, boleh? Semangatnya, suaranya mana? Teriak semuanya, selamat pagi semuanya. Keren banget. Luar biasa. Jadi kenapa anak muda, Nita, teman-teman semua? Astra itu perusahaannya sudah berlangsung selama 66 tahun. Ya, sudah melalui begitu banyak tantangan lah di Indonesia dan di luar gitu. Dan kami percaya, Astra percaya bahwa masa depan Indonesia ini terletak di tangan anak muda Indonesia. Tepuk tangan dong anak muda Indonesia. Terletak di tangan teman-teman semua yang hadir di sini. Masa depan Indonesia. Ya kan? Sejak Satu Indonesia Awards ini diluncurkan, memang mengambil momentum Sumpah Pemuda. Di 28 Oktober 2009 awalnya waktu itu, kami menggelar acara penyemangat internal di grup Astra. Kemudian tahun depannya 2010 kami mulai mencari anak-anak muda yang punya semangat sejalan dengan Astra, yang bisa berkontribusi untuk Indonesia seperti Mas Bambang Sardi ini, untuk bisa menularkan semangat ini kepada anak-anak muda lainnya di seluruh Indonesia. Makanya namanya Satu Indonesia Awards gitu ya. Jadi nggak hanya di Pulau Jawa, nggak hanya di Pulau Sumatera, nggak hanya Kalimantan, nggak hanya Sulawesi, bahkan Papua juga ya, Indonesia Timur. Itu sudah banyak para penerima apresiasi Satu Indonesia Awards. Dan benar yang disampaikan oleh Mas Billy dan Bu Nila tadi, bahwa mereka para penerima apresiasi Satu Indonesia Awards ini akan bukan hanya diberikan apresiasi dalam bentuk dana, tapi juga pembinaan kegiatan, ya, pembinaan kegiatan di mana dikolaborasikan juga dengan program-program
programnya Astra yang lainnya. Seperti ada Kampung Berseri Astra. Kami ada 170 Kampung Berseri Astra tersebar di seluruh Indonesia. Dan juga ada 1060 desa sejahtera Astra di seluruh Indonesia. Ya, ini contohnya Mas Bambang Sari juga sudah berkolaborasi dengan Desa Sejahtera Astra salah satunya. Dan artinya akan ketemu dengan teman-teman anak muda lainnya dari komunitas grup Astra, ya kan? Sekitar lebih dari 2000 komunitas anak-anak muda berkumpul bersama-sama, bisa melakukan inovasi bareng-bareng. Karena beberapa penerima apresiasi Satu Indonesia Awards juga sudah banyak berkolaborasi dengan teman-teman penerima apresiasi Satu Indonesia Awards lainnya di seluruh Indonesia. Jadi banyak program-program yang selalu ada inovasi-inovasinya. Jadi mudah-mudahan anak-anak muda Indonesia kita ini terus bersemangat. Masih semangat semuanya? Oke, keren. Jadi mudah-mudahan terus bisa memajukan Indonesia ke depan ya. Jadi mungkin nanti teman-teman di sini selain bisa mendaftarkannya, nanti juga setelah menjadi keluarga besar Astra juga mempunyai kesempatan untuk berkolaborasi dengan program-program Astra lainnya ya Pak. Betul banget. Gitu nih pasti jadi hal yang menarik banget nih untuk teman-teman semua. Nah Pak mohon dijelaskan mungkin bagaimana sih membedakan Satu Indonesia Awards ke-14 tahun 2023 dibanding tahun-tahun sebelumnya, karena kan sudah 14 tahun berjalan nih Pak. Mungkin terkait sustainability yang menjadi salah satu peraturan di tahun ini gitu. Itu seperti apa Pak? Ya, jadi setiap tahun kami Dewan Juri bersama tim mitra itu selalu bertemu dan berdiskusi. Kira-kira tahun ini kita mau ada apa yang baru ya? Contohnya seperti pada masa pandemi lalu, kami juga punya apresiasi khusus para anak-anak muda yang punya program-program yang mendukung masa pandemi itu, ya kan? Masa COVID-19 waktu lalu. Nah, tahun lalu ketika kami berdiskusi dengan Dewan Juri dan tim mitra, kami melihat apa yang akan kita lakukan inovasinya di tahun ini, gitu ya. Tidak hanya dalam aspek-aspek yang selama ini kita lihat, ada 5 kriteria yang Dewan Juri lakukan untuk penilaian, yaitu pertama mengenai motif ya. Apa sih motif dari para penggerak ini? Kemudian obstacles, ya kan, tantangannya apa? Apakah mereka bisa lalui apa enggak? Daerahnya seperti apa? Jaraknya seperti apa? Ada yang pernah jalan berapa ratus kilometer ya Bu di Papua ya, membantu orang, itu juga kita berikan apresiasi. Kemudian outcome-nya apa? Apa yang dihasilkan dari program mereka? Outreach, seberapa jauh jangkauannya, cakupannya seperti apa programnya itu. Dan yang terakhir adalah mengenai sustainability. Nah, sustainability ini dalam tahun-tahun sebelumnya kami hanya fokus pada konsep bahwa program ini harus ada kelanjutannya, tidak berhenti gitu ya, harus terus-menerus. Tapi awal tahun ini kami berdiskusi dengan Dewan Juri dan tim melihat bahwa aspek sustainability ini harus kita kuatkan lagi. Karena Astra tahun lalu bulan Mei itu meluncurkan Astra 2030 Sustainability Aspirations. Ada 10 aspirasi Astra untuk bisa aman ke depan dalam konteks iklim, ya, lingkungan dan seterusnya. Jadi artinya kami juga akan menyelaraskan program-program teman-teman yang mendaftar di Satu Indonesia Awards tahun ini dengan aspek sustainability selaras dengan ESG, environmental, social, dan governance, dan selaras juga dengan Astra 2030 Sustainability Aspiration supaya berkelanjutan programnya. Begitu Nita. Oke, jadi penilaian sustainability tadi ya Pak ya yang menjadi pembeda nih di tahun ini supaya program-program teman-teman ini fokus juga kepada keberlanjutan ya Pak, seperti itu. Nah, kalau harapan dari Astra terhadap generasi muda Indonesia melalui Satu Indonesia Awards ini seperti apa Pak? Ya, harapan tentunya program ini akan terus berjalan. Yang pertama gitu ya, karena secara populasi anak muda Indonesia ini banyak banget. Kalau piramida paling besar usia Gen Y, Gen Z gitu ya, itu paling besar. Teman-teman di sini paling besar nih teman-teman di seluruh Indonesia. Artinya opportunity banyak banget. Bagaimana kita bisa menggerakkan anak-anak muda Indonesia untuk bisa berkontribusi memajukan Indonesia. Harapannya teman-teman muda semua ini bisa menularkan, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman muda lainnya. Mas Bambang bisa cerita ke teman-teman mahasiswanya gitu ya, untuk bisa mendorong mereka untuk bisa mulai aja dulu gitu, mulai melakukan dulu, sehingga apapun yang mereka lakukan, tadi Billy sudah sampaikan bahwa apa yang menjadi passion, apa yang menjadi kesenangan adik-adik teman-teman semua ini harus dilakukan.
sehingga nanti konsisten berjalan dan bisa meraih apa yang ingin dicapai gitu. Jadi mudah-mudahan terus berjalan nih programnya. Dari harapannya mudah-mudahan terus berjalan dan menghasilkan banyak lagi ya Pak ya, inovasi-inovasi dari teman-teman generasi muda sekalian. Nah ini menarik banget nih Pak Boy, terima kasih atas penjelasannya. Sekarang kita langsung ke menuju sesi pertanyaan. Sudah terkumpul beberapa pertanyaan dari teman-teman semua. Baik, saya izin bacakan. Pertama dari Zaitun, Universitas Tadulako, untuk Mas Bambang Sardi. Mas Bambang, bagaimana cara untuk mempertahankan atau memaintain kegiatan atau program kontribusi kita, khususnya apabila program tersebut sudah melewati masa periode 5-10 tahun. Jadi sudah cukup lama, tapi bagaimana cara kita memaintainnya, mungkin untuk tetap konsisten seperti itu, Mas Bambang. Ya, makasih. Jadi memang tidak mudah sebuah kegiatan itu bisa bertahan melewati fase 5 tahun. Itu memang satu tantangan dalam dunia organisasi pun begitu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah langkah awal adalah terus berinovasi. Ya, jadi tidak boleh hanya monoton VCO. Ya, itu harus dilakukan. Mau tidak mau kita harus mengikuti prospek pasar, kebutuhan pasar. Jadi kita terus berinovasi. Makanya sebuah misalnya produk begini harus dilakukan riset terus menerus. Ya, tidak boleh monoton. Ya, jadi alhamdulillah kami melihat potensi di Indonesia saat ini problemnya adalah stunting. Ya, makanya kita harus terus mencari alternatif dari VCO ini, apa yang bisa dibuat. Salah satunya ternyata salah satu sisa dari VCO ini adalah Blondo yang kaya akan protein yang dalam proses pembuatannya tidak melibatkan penambahan bahan kimia, tetapi murni dia, sehingga tidak proteinnya masih tetap utuh. Itu yang dilakukan. Jadi harus tetap berinovasi. Yang kedua, itu harus dijalankan oleh tim. Ya, jadi tidak boleh one man show. Ya, merasa pintar sendiri. Artinya kita harus mengkader orang. Ya, jadi itu yang saya lakukan. Jadi saya itu menularkan kepada anak-anak mahasiswa bahwa kegiatan saya ini tidak bisa jalan sendiri. Harus ada teman-teman. Ya, tentu itu tidak mudah. Jadi harus dilakukan oleh tim sendiri. Itu. 2 poin itu saya kira untuk saat ini yang paling urgent, inovasi, ya, melihat prospek. Kedua, harus dijalankan oleh tim dengan manajemen organisasi yang baik. Itu yang saya lakukan. Siap, baik. Fauzia, semoga terjawab ya. Jadi tadi kuncinya ada inovasi dan teamwork ya, Mas Bambang sebenarnya gitu, supaya programnya tetap konsisten nih walaupun sudah berjalan lama. Selanjutnya pertanyaan untuk Pak Boy dari Fauzia, dari kami Komisariat Al-Azam. Bagaimana Astra dapat mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam pembangunan dan kontribusi nyata untuk masa depan Indonesia? Nah, mungkin ada program-programnya Pak nih dari Astra yang bisa langsung mendorong. Pengen tahu dulu mana nih yang namanya Fauzia? Boleh berdiri? Ada yang namanya Fauzia? Di mana, di atas apa di bawah? Di mana? Mungkin bisa angkat tangannya. Oh ini, wah oke. Terima kasih Fauzia pertanyaannya. Jadi apa yang bisa Astra lakukan untuk mendorong anak-anak muda di sini gitu ya. Jadi salah satu dengan program ini, program Satu Indonesia Award ini salah satunya. Banyak program-program Astra yang juga menyentuh anak-anak muda di seluruh Indonesia. Tapi yang ingin kita dorong adalah bagaimana teman-teman muda ini bisa punya program yang bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya, ya. Mulai dengan lingkungan terkecil dulu ya, seperti Bambang lakukan gitu ya. Dengan begitu nanti akan menjadi besar dan akan memberikan manfaat besar buat masyarakat yang lebih luas lagi gitu. Jadi mudah-mudahan hari ini dari mungkin 1.400 anak muda yang hadir di kesempatan pagi menjelang siang ini, ada paling tidak 1.000 orang yang pendaftar ya. 1.000 anak muda yang mendaftar di Satu Indonesia Awards ke-14 kali ini. Gitu Nita. Baik, terima kasih Pak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya kepada Mas Billy dari Muhnuzul Sanusi, Universitas Tadulako. Mas Billy, sebenarnya
apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda dan apa nih kiat-kiat dari Mas Billy untuk mereka yang masih bingung dengan apa sebenarnya passion dan tujuan akhir mereka. Ini mungkin menjadi permasalahan banyak anak muda nih sekarang, passionnya apa dan masih bingung tujuannya apa gitu. Gimana Mas Billy? Jawaban singkatnya sebenarnya ada di 2 buku saya. Jadi yang nanya siapa sih? Yang nanya Muhnuzul Sanusi. Yang mana namanya Muhnuzul? Oh, itu dia. Habis ini saya kasih 2 buku saya. Weh, tepuk tangan dong. Dapat buku dari Mas Billy. Dikasih buku dibaca tapi ya. Jangan dipajang ya. Buat untuk ganjel pintu ya. Aduh. Nah, tapi ya of course saya cuma punya waktu dikit untuk ngebahasnya. Jadi nanti kamu karena punya pemikiran itu kamu bisa baca dua-duanya. Tapi kalau simpelnya, kalau bukan dirangkum ya, tapi kalau simpelnya adalah ya anak-anak muda itu harus benar-benar kenal dirinya. Ya, kenal dirinya itu nanti kalau di buku yang warna merah ini bacanya why. Why itu adalah bagaimana cerita saya menemukan purpose hidup saya. Ya. Dari ketemu purpose hidup itu, saya tahu purpose hidup itu ketika saya selesai menulis buku yang on top, gitu. Nah, jadi kita harus kenal diri kita, yang kita harus tahu apa sih, gitu. Satu, kita harus tahu purpose hidup kita apa. Purpose hidup itu sering kali kita ngomong kayak the calling, gitu ya. Intinya apa ya? Kenapa kita dilahirkan di dunia ini, gitu. Oleh big boss kita nih, oleh Tuhan, setiap manusia itu ada di dunia ini dikasih misi untuk melakukan sesuatu. Contoh gampangnya adalah Bu Nila, misi hidupnya itu udah pasti, kalau menurut saya tebakannya, purpose-nya adalah di bidang kesehatan, gitu. Sampai ya itu yang dipelajarin, sampai jadi menteri kesehatan dan seterusnya. Dan nggak berhenti sampai sekarang, masih ngajar, jadi dosen dan seterusnya. Nah, ini yang setiap anak muda harus tahu. Kita tuh dilahirin di dunia ini untuk apa sih? Untuk ngapain, gitu. Nah, gimana caranya untuk tahu purpose, Mas Billy? Saya nggak tahu jawabannya. Tapi triksnya adalah untuk melakukan banyak hal. Kita coba ngelakuin banyak hal dan mungkin kalau kita cukup beruntung, Tuhan akan ngasih tahu gitu. Oh, kamu misi hidupnya adalah untuk di bidang ini, kira-kira gitu. Itu purpose hidup. Yang kedua, passion. Ya, passion beda sama hobi. Hobi itu cuma sesuatu yang kita suka lakuin sekali-sekali untuk keluar dari rutinitas. Jadi untuk bosan ngelakuin hobi deh gitu. Tapi kalau passion itu cinta, ya saya yakin di sini kan mukanya udah pernah jatuh cinta dan sedang jatuh cinta kan. Nah, kadang-kadang cinta tuh nggak bisa dijelasin gitu. Kenapa saya cinta dia gitu? Ya mungkin kalau ngelihat dari cakepnya doang oke lah gitu. Tapi lama-lama jadi jatuh cinta tuh kadang-kadang kita nggak bisa jelasin. Nah, kalau hobi disuruh stop, oke, mulai besok kamu nggak boleh ngelakuin itu lagi. Karena cuma suka doang, oh ya udah stop. Tapi kalau yang namanya passion, kita disuruh stop, kamu nggak boleh ngelakuin itu lagi. Oh nggak bisa. Tetap ngebrontak, ngumpet-ngumpet, ngejalanin terus gitu. Nah biasanya orang-orang yang ngelakuin hal-hal yang sesuai passion itu akan lebih gigih. Ketika sulit, ketika jatuh dia bangun lagi dan seterusnya. Nah biasanya kalau orang yang udah melakukan sesuatu seperti itu, ada rintangan dia bisa lewatin terus, lama-lama passion ini bisa menghasilkan uang. Makanya tadi saya bilang, kalau konsisten kita ngelakuinnya, kita nggak give up dan seterusnya, ujung-ujungnya akan kita dapat financial rewards dan dapat rewards yang lain lah gitu. Yang ketiga adalah kita harus punya karakter yang baik. Ya, percuma IQ-nya tinggi, nggak stunting bu, IQ-nya tinggi, paling pinter, IPK 4,0, tapi kalau nggak punya attitude yang baik, nggak bisa hormatin orang lain, nggak bisa berpikiran terbuka, nggak bisa bawa diri, sombong, ngerasa paling pinter, nggak akan kemana-mana. Ya, nah jadi yang terakhir adalah kita harus punya attitude yang baik gitu. Bonusnya adalah di zaman now, tadi kita ngomongin tentang inovasi, teknologi segala macam, kita nggak boleh gaptek. Gaptek bukan berarti yang Mas Billy tenang, saya nggak gaptek, saya punya Instagram, Twitter. Terus sekarang ada threads, ada segala macam gitu. Bukan cuma soal main sosial medianya doang gitu. Tapi kita harus bisa leverage tadi yang sosial media yang barusan saya sebutin, bisa ngisi otak kita dari segi apanya sih gitu. Contoh gampangnya, saya kalau sekarang di threads atau di Twitter, yang saya follow itu banyak berita-berita, kantor-kantor berita. Supaya apa? Supaya saya kalau ketemu orang nggak malu-maluin. Saya tahu apa yang sedang terjadi di
Rusia dan Ukraina. Saya tahu apa yang sedang terjadi di Amerika. Saya tahu apa yang terjadi di Asia dan seterusnya gitu. Nah, jadi purpose, passion, kemudian attitude, dan juga leverage technology. Nah, itu dia tadi Nuzul, apakah sudah terjawab? Mungkin sisanya bisa baca di bukunya Mas Gili. Lengkapnya ada di sini. Jangan dipajang doang ya Nuzul ya, dibaca. Selanjutnya pertanyaan untuk Ibu Nila dari Rizka Effendi dari Tadulako Muda. Nah, Ibu, kira-kira apa nih langkah konkret yang dapat diambil oleh anak muda Indonesia untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu lingkungan, kesehatan, sosial, dan bagaimana anak muda berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan Indonesia di masa depan? Mungkin langkah-langkah konkret seperti apa sih Bu yang bisa dilakukan anak muda gitu? Iya. Barangkali saya satu kata kali ya, kita akan menghadapi bonus demografi. Artinya anak muda yang kita harapkan jumlahnya ini dan pandai-pandai tentu inovatif dan sebagainya bisa mengayomi atau membantu anak kecil yang belum bisa tentunya mempunyai pendapatan dan orang tua yang lansia. Itu jumlahnya Indonesia akan menghadapi pada tahun 2030, sekitar tahun 2030-35. Sekali lagi Dek, kalau tadi jumlah anak mudanya dengan tetap stunting, bisa bayangkan saya yang nenek-nenek kayak begini, kamu gak bisa lagi ngurus saya, terlantar kita. Itu akan menjadi beban negara. Juga kepada anak-anak muda ya atau anak-anak kecil kita itu mau dikemanakan kalau kita tidak bisa menarik untuk membantu mereka untuk nantinya tentu untuk mengisi kehidupannya. Jadi ini barangkali saya setuju tadi, bukan setuju, bagus sekali tadi Billy mengatakan passion. Jadi passion itu betul. Kita semua bisa lihat, kalau kita lihat tadi Billy mengatakan saya passionnya ke kesehatan. Mungkin bukan direct ke kesehatan, tapi dulunya mungkin saya melihat betapa banyaknya orang yang menderita kena sakit misalnya. Terus kenapa dia sakit? Lingkungannya ternyata tidak bagus. Rumahnya itu dia lagi itu. Jadi artinya rumahnya tidak ada jendela, tidak ada ya rumah kumuh lah begitu, rumah yang sangat-sangat jelek begitu. Ya kena TBC lah dia. Miskin. Nah, berarti ada hubungan lingkungan, ekonomi, dan kesehatan. Jadi kita bisa melihat dari sisi apapun kita ambil, tetapi nanti akan menjadi luas. Mungkin saya ingin nambahkan ke Mas Bambang nih, ekonomi yang tadi PCO yang atau Virgin Oil yang dibuat, tadi kan mengatasi stunting ya Pak. Saya titip deh Pak, ada lagi satu. Katanya Virgin Oil itu bagus buat kosmetik Pak. Jadi biar saya tetap awet muda, tolong Pak, tolong Mas Bambang diteliti lagi. Saya dengar PCO itu bisa aja. Ini kan ekonominya juga naik kan, jadi masyarakat. Jadi sebenarnya kita tidak bisa hanya mengatakan kesehatan, ansih kesehatan, tetapi kesehatan akan terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Jadi begitu. Barangkali memang kita harus melihat wawasan itu begitu luasnya. Iya, jadi satu bidang juga bisa ada keterkaitannya dengan bidang lain ya Bu, seperti itu. Baik, terima kasih semuanya atas pertanyaan-pertanyaannya dan juga terima kasih kepada para narasumber yang sudah memberikan banyak sekali penjelasan yang sangat insightful. Semoga setelah ini dapat menjadi inspirasi nih untuk para teman-teman semua.